야, 너 진짜 웃긴다. 이거 봐봐, 니 봐봐. 잠시만. 오지 마, 나 갈 거야. 가지 마. Cerita A dimulai tentang mengisahkan seorang nenek yang bernama Kim Sen-e. Dia hidup bahagia bersama anak dan cucunya. Suatu hari dia mendapati kabar yang mengharuskan dia kembali pulang ke Korea. Akhirnya Kim Sen-e pun kembali ke Korea. Sesampainya di Bandara Incheon, dia langsung disambut oleh cucunya yang tinggal di Korea. Sang cucu bernama Eungju. Dia langsung mengantarkan sang nenek ke rumah yang dulu neneknya tinggali semasa remaja. Akhirnya Eungju dan sang nenek sampai di depan rumah itu, rumah yang menyimpan banyak kenangan di dalamnya. Kembali ke masa lalu, tepatnya 47 tahun yang lalu, di mana Kim Sen-e yang masih berumur 19 tahun. Di mana dia dan keluarganya baru saja pindah ke rumah itu. Mereka pun disambut oleh para tetangga yang sangat ramah yang membantu mereka menurunkan barang pindahan. Tiba-tiba ada seorang pemuda melihat ke arah Kim Sen-e. Pria itu bernama Jae-tae, seorang pemuda kaya raya yang tinggal di desa itu. Pada malam harinya Ibu Sen-e mengajak para tetangganya untuk makan malam bersama sebagai tanda ucapan terima kasih telah membantu keluarganya. Saat itu Ibu Sen-e menceritakan kalau suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Akhirnya salah satu tetangga di sana pun mulai bercerita kalau pemilik rumah sebelumnya pun sudah meninggal dan dulunya dia memelihara seekor serigala untuk dijadikan bahan penelitian. 공부를 했던 모양이요. Sang ibu pun terkejut mendengarnya. Cerita pun beralih ke Pasa Sen-e yang ternyata sedang sakit. Sen-e sedang mengidap penyakit paru-paru. Hal itu membuat Sen-e harus putus sekolah. Ibunya pun kembali bercerita jikalau keluarganya bisa tinggal di rumah ini karena bantuan dari keluarga pemuda yang bernama Jae-tae itu. Malam harinya Sen-e pun menangis merasa sedih dan putus asa akan penyakitnya. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari luar. Sen-e pun keluar rumah untuk memeriksanya. Ketika dia memeriksa ke arah gudang belakang, dia pun terkejut mendapati ada seseorang yang merangkak mendekatinya. Sen-e pun berteriak karena ketakutan dan sosok itu langsung melompat dan keluar dari dalam gudang. Mendengar teriakan sang anak, ibu dan adiknya, Sen-e pun langsung keluar rumah. Keesokan harinya Sen-e dan ibunya mendapati ada yang bersembunyi di balik kayu dekat rumahnya. Setelah diperiksa ternyata itu seorang pria dengan keadaan yang begitu kotor dan terlihat sangat aneh. Pria itu menatap tajam pada makanan Ibu Sen-e yang melihat berniat langsung memberikan makanan itu, namun Sen-e menahannya. Tetapi sang ibu tidak menghiraukannya dan langsung memberikan makanannya pada pria itu. Tidak lama dari itu Ibu Sen-e membuat laporan kepada polisi setempat dan berkata dia menemukan seorang anak hilang yang tidak dapat berbicara. Karena informasi yang terbatas, polisi itu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan panti asuhan di sana pun tidak menerima anak remaja. Jae-tae yang mendengar itu langsung emosi dan menyuruh mengusir pria aneh itu, namun Ibu Sen-e merasa tidak tega. Dia pun memutuskan untuk merawatnya sementara waktu sampai ada panti asuhan yang mau menerimanya. Layaknya seorang ibu, dia merawat, memandikan, memberinya makanan dan pakaian yang lebih layak. Melihat tingkah laku pria itu yang aneh dan lebih mirip dengan binatang, Sen-e pun dibuat kesal dan marah. Suatu ketika Sen-e mencari sesuatu di atas tumpukan kardus. Sen-e merasa panik ketika pria itu mencoba mendekat ke arahnya. Tetapi ternyata pria itu mencoba untuk membantunya dan sebagai tanda terima kasih Sen-e memberinya jagung rebus. Dan tiba-tiba Jin-tae datang ke rumah itu dan berusaha merayu Sen-e. Ternyata semua pertolongan yang diberikan Jin-tae semata-mata hanya untuk bisa memiliki Sen-e. Ketika Jin-tae memegang tangan Sen-e, tiba-tiba pria itu menarik kasar tangan Jin-tae dan membuat Jin-tae pergi dari rumah itu. Semenjak kejadian itu Sen-e merasa kalau pria itu orang yang baik dan Sen-e mulai melupakan kesedihan akan penyakitnya. Dikarenakan dia mengalihkan kesedihannya untuk lebih fokus mengajari pria itu untuk berperilaku lebih baik. Sen-e pun akhirnya membaca buku cara untuk melatih seekor anjing. Keesokan harinya sang ibu memberitahu Sen-e kalau ibunya memberikan nama untuk pria itu dan meminta Sen-e memanggilnya Chul-su.
Sementara adik Sen E yang bernama Kim Sen Ja mengajak Chul Su bermain lempar bola di sebuah lapangan rumput. Chul Su melempar bolanya sangat kuat sehingga bola itu terbang jauh ke arah hutan. Tidak lama Sen E pun datang dan mulai mengajari Chul Su hal dasar seperti memberi perintah untuk dia menunggu dan mengajari cara makan yang benar. Sepulang ke rumah Sen E mengajarkannya hal lain seperti cara menyikat gigi, melipat selimut dan mengikat tali sepatu. Sen E pun memotong rambut Chul Su dan mereka ikut sang ibu untuk berbelanja ke pasar. Ketika di pasar terjadi sebuah kecelakaan, tiba-tiba dari atas ada sebuah besi yang jatuh dan akan menimpa Sen E dan adiknya. Chul Su pun dengan sigap mendekap tubuh Sen E dan Sun Ja untuk melindungi mereka. Tanpa rasa sakit, Chul Su pun menahan besi itu. Semua orang yang ada di pasar itu terkejut dan menyarankan untuk segera membawa Chul Su ke klinik. Sesampainya di sana, Chul Su hanya mendapat luka gores dan sedikit memar ke hadapan. Pada malam hari, Chul Su keluar untuk mencari bola yang sebelumnya dia lempar ke arah hutan. Di malam yang sama, Jin Tae mengendarai sebuah mobil dengan keadaan mabuk yang akhirnya membuat dia menabrak pagar. Chul Su yang berada di sana menggendong seekor kambing yang mati terlindas. Jin Tae yang mengetahui kalau Chul Su tidak bisa bicara langsung meninggalkannya. Keesokan harinya ketika Sen E sedang mengajari Chul Su menulis, pandangan Chul Su beralih pada sebuah gitar. Akhirnya Sen E pun bernyanyi sambil memainkan gitar itu. Chul Su yang melihat tiba-tiba langsung mengelus rambut Sen E. Pada malam harinya, Jin Tae datang ke rumah Sen E dalam keadaan mabuk dan mengajak Sen E ke suatu tempat. Ternyata Jin Tae tidak datang sendirian, dia mengajak beberapa orang temannya. Sen E menolak dan menggigit tangan Jin Tae karena dia memakas. Jin Tae yang kesakitan langsung mendorong Sen E hingga terjatuh. Chul Su yang melihat itu dari kejauhan langsung marah dan berlari. Seketika tubuh Chul Su berubah menjadi seekor serigala. Dengan sangat mudah Chul Su menghajar orang-orang itu. Ketika Chul Su sedang mencekik leher Jin Tae, Sen E menyuruhnya berhenti. Seketika Chul Su pun melepaskannya dan tubuhnya berubah kembali menjadi normal. Jin Tae pun langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi, namun Sen E menutupi kejadian itu dan berkata Jin Tae lah yang datang dan mengganggu mereka. Mendengar hal itu, Jin Tae pun mengamuk melempar barang-barang yang ada di rumah itu. Karena keributan itu akhirnya Jin Tae dan Chul Su dibawa ke kantor polisi setempat. Karena kurangnya bukti, akhirnya polisi itu meminta mereka untuk berdamai. Keesokan harinya sebagai pemilik rumah, Chul Su meminta ibunya Sen E untuk mengurung Chul Su di sebuah kandang. Jin Tae pun menegaskan kalau Sen E adalah miliknya dan harus menikah dengannya. Ketika ibu Sen E mengeluarkan barang-barang dari pemilik rumah sebelumnya, Jin Tae mendapati ada sebuah surat dan langsung membacanya. Jin Tae pun langsung mendatangi orang yang mengirim surat itu, yaitu yang bernama Profesor Kang, dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Sementara itu Sen E mendatangi Chul Su yang sekarang dikurung di gudang belakang ketika sang ibu tidak ada. Saat itu Chul Su memperlihatkan sebuah gambar gitar dan tangan kepada Sen E. Sen E memberitahu kalau gitarnya sudah hancur. Sebagai gantinya Sen E membawakan sebuah buku cerita. Setelah memberikan buku cerita kepada Chul Su, Sen E pun mengajaknya keluar dan langsung mengajak Chul Su berlari. Sen E pun lupa akan penyakitnya, dia pun langsung sesak nafas dan pingsan. Chul Su menggendongnya ke rumah, namun di rumah tidak ada siapa-siapa. Chul Su yang panik akhirnya membawa Sen E ke dalam hutan. Ibu Sen E yang mendapati sang anak tidak ada di rumah langsung meminta bantuan kepada polisi dan warga setempat. Tak lama mereka menemukan Chul Su dan Sen E yang masih belum sadarkan diri. Dan ternyata Jin Tae yang ikut mencari dengan profesor itu langsung menodongkan senjata ke arah Chul Su karena mengetahui kalau Chul Su bukan manusia biasa. Chul Su pun langsung ditangkap dan dirantai dalam gudang. Menjelaskan semuanya kepada ibu Sen E, bahwa Chul Su adalah objek penelitian dari pemilik rumah sebelumnya. Sebagai sesama profesor, mereka sering sekali mengirim surat. Sementara itu Sen E dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Setelah beberapa hari mengamati, sang profesor pun berkata kalau tidak ada perilaku atau tanda apapun bahwa Chul Su berbahaya. Jin Tae pun marah mendengarnya. Jin Tae yang memang sangat ingin menyingkirkan Chul Su pun akhirnya berbohong mengatakan kalau Chul Su pernah memakan seekor kambing sebelumnya.
Akhirnya mereka pun sepakat untuk memeriksa peternakan keesokan harinya. Pak Jong memberikan Jin Tae kesempatan untuk mengakui semua kebohongannya, kalau tidak Pak Jong sendiri yang akan menceritakannya langsung kepada polisi. Mendapati dirinya diancam, Jin Tae pun murka dan langsung menyerang Pak Jong hingga pingsan. Jin Tae langsung mendatangi rumah Sen E dan langsung merusak sumber aliran listriknya. Kemudian Jin Tae mendatangi Chul Su dan mengajaknya bicara. Saat itu Jin Tae melihat gambar gitar yang ada di meja. Jin Tae pun berbohong kalau gitar itu diambil oleh Pak Jong dan apabila Chul Su bisa mendapatkan gitar itu Sen E akan menyukainya. Nampaknya Chul Su paham akan perkataannya dan mulai berhasil terhasut oleh Jin Tae. Setelah aliran listrik menyala kembali, semua orang dibuat kaget karena mendapati Chul Su sudah hilang. Sementara itu Chul Su yang sampai di rumah Pak Jong langsung menerobos masuk dan mengacak-acak seluruh rumah. Chul Su menunjukkan gambar gitarnya, tapi orang-orang di sana tidak mengerti maksud dan keinginan Chul Su. Tanpa dia sadari, istri dan anak Pak Jeon terluka karenanya. Kejadian itu disaksikan oleh warga di sana dan membuat semua orang salah paham. Para polisi yang ikut datang sudah bersiap untuk menembak Chul Su. Tidak lama Jin Tae merampas salah satu pistol dan langsung mengarahkannya pada Chul Su. Seon E pun berusaha menghalangi Chul Su yang akan menyerang Jin Tae. Melihat itu Jin Tae langsung memukul dan menendang Sen E hingga terjatuh. Chul Su langsung marah dan seketika Chul Su berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dan langsung menyerang Jin Tae. Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan Chul Su. Setelah berhasil membunuh Jin Tae, semua orang terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia langsung menggendong Sen E dan berlari ke arah hutan. Polisi setempat langsung mengejar mereka dan atasannya langsung memerintahkan untuk menembak Chul Su apapun yang terjadi. Chul Su pun membawa Sen E ke suatu tempat. Sen E mencoba menutupi luka yang berada pada kaki Chul Su. Menyadari Chul Su dalam bahaya, Sen E menyuruh Chul Su untuk pergi, namun Chul Su terus mengikutinya. Sen E terpaksa berteriak dan memarahinya, memukul dan menamparkan agar Chul Su mau untuk pergi. Untuk pertama kalinya Chul Su berbicara dan mengatakan kepada Sen E untuk jangan pergi. Sen E yang mendengarnya langsung menangis. Namun Sen E terus menjauh dan meninggalkan Chul Su karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Chul Su. Setelah Sen E bertemu dengan ibunya, polisi di sana menanyakan kemana perginya Chul Su, namun Sen E menutupinya dan berkata tidak tahu. Sen E pergi ke gudang dan meninggalkan sebuah surat sembari menahan tangis. Akhirnya dia pun meninggalkan desa itu. Kembali pada masa sekarang, di saat Sen E dewasa menatap rumah itu dan memutuskan untuk menginap di rumah itu. Pada malam hari ketika Sen E duduk di ruang tamu, dia mendapati sebuah permen di sela-sela tempat duduk. Seketika dia teringat Chul Su yang suka mentembunyikan makanan. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan langsung keluar rumah. Dan langsung menuju gudang. Dia melihat pintu gudang itu sudah terbuka. Ketika dia masuk, betapa kagetnya Sen E mendapati di dalam gudang itu terdapat banyak tanaman. Ketika dia membuka pintu kedua, dia mendapati Chul Su yang selama ini menunggunya. Sen E pun memeluknya dengan erat dan meminta maaf. Chul Su hanya tersenyum dan berkata dia sangat merindukan Sen E. Akhirnya Chul Su membacakan cerita dari buku yang dulu Sen E berikan kepadanya. Sen E pun tertidur. Besok paginya saat Sen E terbangun, dia sudah tidak mendapati Chul Su di sana. Cerita pun berakhir saat Sen E pergi dan Chul Su melihat kepergiannya dari kejauhan.